Guys, ada yang tahu nggak kita lagi di mana? Coba kasih lihat. Kita lagi di Museum Pengkhianatan PKI. Siapa yang mengkhianat? Dia harus mati. Hai guys, jadi hari ini kita lagi ada di Monumen Pancasila Sakti atau yang biasa disebut dengan Museum Lubang Buaya. Nama aku Jennifer. Saya Muhammad Gani Khalid. Saya Mas Ayu Enji. Saya Kikin Sitia Bella. Dan saya Rifki Firmansyah. Jadi kita akan mengelilingi museum ini. Jadi saksikan kita ya. Bye. Museum Pengkhianatan PKI berisi sejarah pemberontakan-pemberontakan PKI untuk menggantikan Pancasila dengan komunis. Sejarah tersebut rekam hingga pemberontakan G30S PKI. Di pintu masuk, terdapat beberapa koleksi foto pemberontakan PKI, pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi, dan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Monumen ini terdiri dari beberapa bagian penting, termasuk Museum Pengkhianatan PKI, Sumur Tua, Rumah Penyiksaan, Museum Paseban, dan Pos Komando. Nah, monumen ini sebagai pengingat nih bagi kita seluruh bangsa Indonesia tentang pentingnya menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Hai, kita lagi di kita mau ke mana? Kita mau ke ruang-ruang PKI. Rumah. Ya, ada dapur, ruang penyiksaan, sama apa lagi tadi? Bukan. Masuknya dari belakang. Jadi Jadinya kita banyak mukanya. ini tinggal Ya karena kita berproses ya. Kita ada di pos komando. Itu nggak bisa di Waktu gini. Postur. Hai guys. Postur gitu. Ini anggota kelompok juga. Rumah Pos Komando adalah saksi bisu dari masa kelam sejarah Indonesia. Rumah ini menjadi markas komando bagi gerombolan PKI yang merencanakan penculikan para perwira angkatan darat. Iya. Rumah Pos Komando ini menjadi bukti hidup yang terabadikan dalam Monumen Pancasila Sakti. Sebagai pengingat bagi generasi muda akan kekejaman para PKI terhadap para pahlawan revolusi. Ketika memasuki ruang dalam rumah, jejak-jejak masa lalu masih terasa. Barang-barang asli seperti mesin jahit dan lemari kaca menyiratkan suasana kelam di masa lampau. Dapur umum di kawasan Monumen Pancasila Sakti yang tampak sederhana ini ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang operasi kudeta.
Disinilah makanan disiapkan untuk para pelaku, para tahanan, bahkan mungkin untuk merayakan kemenangan yang mereka anggap telah diraih. Bayangkan, di tengah suasana mencekam dan penuh ketegangan, dapur ini menjadi satu-satunya tempat yang menawarkan sedikit kenyamanan bagi mereka. Sayangnya, upaya mereka sia-sia dan berakhir dengan kegagalan. Kegagalan kudeta ini menandai babak baru dalam sejarah Indonesia, di mana nilai-nilai Pancasila kembali ditegakkan dan semangat persatuan bangsa semakin menguat. Rumah penyiksaan adalah tempat para pahlawan revolusi disiksa, di mana Mayor Jenderal TNI Siswondo Parman dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mengakui bahwa mereka adalah Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno pada Hari Angkatan Bersenjata. Mereka disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Dan di tempat inilah ditampilkan diorama penyiksaan kepada 4 perwira Angkatan Darat yang masih hidup. Sumur Maut Lubang Buaya. Sumur maut ini menjadi tempat di mana para pahlawan revolusi dibunuh dan jasadnya dibuang oleh anggota G30S. Pada malam itu, sekelompok anggota militer yang tergabung dalam gerakan 30 September menculik 7 perwira tinggi Angkatan Darat dari rumah mereka masing-masing di Jakarta. Para perwira ini kemudian dibawa ke Lubang Buaya, yang saat itu digunakan oleh sekelompok pemberontak sebagai markas operasi. Mayat mereka dilemparkan ke dalam sumur tua yang kemudian dikenal sebagai Sumur Maut Lubang Buaya.